Shalom semua, ya Bapak Ibu, kawan-kawan, sahabat-sahabat. Saya ini pulang ke rumah gitu ya. Dan di sini saya tuh bertanya sama Tuhan, Bapak apa yang mau kau sampaikan buat keluargaku? Kita semua di sini yang sudah mengenal Injil kasih karunia, ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan saya dapatkan satu hal, Tuhan mau bicara mengingatkan kita lagi bahwa seperti tadi dibilang Pak Robert ya, kuasa kebangkitan itu ada di dalammu, ada di dalamku. This is so powerful. Saya berdoa kita semua nanti pulang dapat pewahyuan yang baru. Saya bersyukur ada anak saya juga di sini. Karena saya percaya hari-hari ini kita harus tahu janji Tuhan. Kita harus hidup. Kita harus hidup. Kita tidak biarkan sakit penyakit apapun datang mendekat kepada kita. Kenapa? Bapa butuh pekerja. Injil kerajaan harus diberitakan. Melalui Charis Bible College kita memberikan harapan. Memberitakan bahwa ada pengharapan. Untuk itu kita ada di sini. Kita dilatih, kita dipersiapkan. Untuk kita bisa melanjutkan pekerjaan Kristus Yesus. Memberitakan Injil kabar baik. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mau mendengar. Biarlah Roh Kudus membukakan mata kami. Dianoia kami Tuhan. Sehingga kami mengerti apa yang menjadi rencanamu. Bahwa kuasa kebangkitan yang telah Engkau berikan untuk setiap kami. Engkau mau kami mengerti dan kami diberkati dan menggunakannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saya coba masuk langsung dengan dasar firman-Nya. Mungkin kalau ada yang belum pernah ketemu saya, nama saya Yohana Gultom, bisa dipanggil Hana. Saya alumni dari Charis Bible College dan saya selalu bilang sama teman-teman saya kalau ngajak mereka masuk Charis Bible College, saya bilang ini sekolah kehidupan. Harus masuk sini sampai selesai. Kenapa? Karena ini tentang hidup kita, hidup dan mati kita. Kalau kita nggak ngerti kebenaran firman, my people perish because of lack of knowledge. Dan di sini kita dibukakan, mengerti apa yang menjadi janji Tuhan. Nah, apa yang saya mau sampaikan di sini bicara tentang kuasa kebangkitan ada di dalam kita. Kita lagi bicara tentang kesembuhan, ya, healing. Sejak awal iman tuh kuncinya. Tapi kita juga harus mengerti iman yang seperti apa. Ya, nanti saya akan coba bukakan bahwa di setiap dispensasi, di setiap musim itu imannya itu tujuannya kemana untuk iman itu. Itu perlu kita mengerti. Nah, kita baca dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 4. Ini di sini bicara tentang bahwa orang percaya perjanjian baru itu punya kodrat ilahi, divine nature. Kita tuh bukan orang biasa, Bapak Ibu, teman-teman. Kita tuh punya divine nature. Coba kita sama-sama baca ya. Ini dari Simon Petrus. Saya kalau baca tulisan Simon Petrus itu saya bergetar. Ini orang yang pernah menyangkal tapi bertobat, dipakai Tuhan luar biasa, mati disalib terbalik, tidak takut apapun juga, dan dia tulis surat ini. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami, kepada kita semua yang bersama-sama dengan kami katanya, memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ini di sini nanti saya akan buka bahasa Inggrisnya ya, karena di sini dibilang iman dan kebenaran diri sebetulnya. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Grace and peace be multiplied unto you. Tapi melalui apa? Oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita tuh bisa bertumbuh di dalam grace. Kita bisa bertumbuh di dalam peace. Grace and peace be multiplied unto you. Dimultiplikasikan, kita terus terima pengalaman baru gitu ya. Karena kuasa ilahinya,
telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dalam bahasa Inggrisnya, that you may partake the divine nature. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Tahu gak sih Bapak Ibu, satu kunci nih, kita mau mengalami kesembuhan, hidup dalam kesehatan ilahi. Kita tuh harus tahu bahwa kita itu, nature kita itu nature ilahi saat ini. Pada saat kita dilahirkan kembali kan roh kita hidup tuh. Dan itulah makanya dibilang kerajaan Allah ada di dalammu. Kita tuh sebagai bagian yang ilahi tadi itu, kita tuh bisa menerima apapun, ya. Bahayanya kalau kita nggak mengerti ini, saya mau buka dari Mazmur 82 ayat 1 sampai 6. Saya nggak baca semuanya, tapi di ayat 1 dibilang, Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Saya mau lompat ke ayat yang ke-6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati dan seperti seorang pembesar kamu akan tewas. Tuhan tuh bilang, you are God's Elohim. Dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Tetapi kalau kamu gak ngerti, kalau kita gak ngerti siapa kita, bahwa kita ini adalah divine nature, kita punya nature yang ilahi. Kalau kita gak tahu siapa kita, identitas kita, kamu akan mati seperti orang pada umumnya. Kamu akan mati seperti orang normal pada umumnya. Di sini, seperti manusia kamu akan mati. You will die seperti orang pada umumnya. Kamu akan kena sakit, kamu akan mati begitu saja. Padahal kamu sudah punya divine nature. Kalau kita lihat di Strong Bible-nya ya, kamu adalah Allah, itu katanya Elohim. Allah di sini bukan Allah divine dalam pengertian Tuhan yang besar satu-satunya Dia yang tunggal, tetapi ini bicara tentang nature. You are God's, you are Elohim. Kata Elohim itu juga yang dipakai di Kejadian 1. Dikatakan bahwa Allah berfirman, Elohim berfirman. Tuhan tuh lagi mau bilang sama kita semua, you are God's. Engkau tuh punya bagian dalam nature ilahiku. Engkau berfirman bisa seperti aku. Waktu engkau memperkatakan firman, engkau bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. You are God's. Tapi kalau kita nggak paham nature kita, kita mati kayak orang biasa. Kalau tadi siapa tadi? Nadia nggak ngerti siapa dia, mati dia karena cancer. Dia tetap lebih dari pemenang. Karena tidak ada yang bisa memisahkan dia dari kasih Allah. Tapi itu yang dikatakan mati sebelum waktunya. Kita gak mau, kita sudah tahu kebenaran firman. Kita gak mau mati sebelum waktunya. You are God's, you are Elohim. Engkau, kenapa kita dibilang anak-anak Allah yang maha tinggi kamu semua? Karena kita sudah diadopsi. Kita yang ada di dalam Yesus Kristus, Dia yang sulung, kita ini anak-anak. Kita jadi punya nature yang sama seperti Kristus ada di dalam kita. Right? Karena Dia tuh yang sulung. Bahkan kita dibilang joint heir sama Dia. Dikatakan kalau kamu gak punya roh Kristus, kamu bukan milik Kristus. Kita punya roh Kristus. Apa yang dibilang kita punya divine nature tuh roh kita. Memang kita masih ada tubuh dan jiwa. Tapi roh kita itu sama persis. Itu sebabnya kita perlu diterangi oleh Roh Kudus. Kalau kita lihat di Efesus 1 ayat 15.
sampai 18. Di situ tuh Paulus berdoanya, nggak berdoa Tuhan, biarlah jemaatmu makin hari engkau tambah-tambahkan kuasa, makin hari engkau tambah-tambahkan hikmat. Enggak, Paulus nggak berdoa seperti itu. Paulus berdoa, dia katakan ya, karena aku telah mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ini doanya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Doanya Paulus tuh gak minta Tuhan tambah-tambahin urapan. Tuhan tambah-tambahin kuasa. Paulus berdoa, aku berdoa agar mereka dapat roh hikmat dan wahyu untuk mengenal engkau dengan benar. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Jadi di sini Paulus cuma berdoa, aku berdoa biar kamu tuh dapat roh hikmat, roh wahyu, sehingga selubung yang ada di matamu itu terbuka. Engkau mengerti ya pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Paulus tuh berdoa agar mata hatimu terang. Dianoia di sini ada 3. Biasanya dipakai untuk menjelaskan itu understanding atau mind. Atau dianoia itu understanding atau mind atau imagination. Paulus tuh berdoanya, aku berdoa Tuhan agar mata rohani mereka. Kita gak pernah bisa menerima kesembuhan kita kalau kita mata rohani kita belum melihat kesembuhan itu sudah terjadi. Right? Mata rohani ini yang Paulus berdoa agar terbuka jadi terang. Supaya mereka tuh mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dalam bahasa Inggrisnya ini lebih jelas lagi. Betapa kayanya kemuliaan ya. The riches of the glory of the inheritance ya. Kemuliaan warisan in the saints. Kemuliaan warisan yang begitu kaya yang sudah ada di dalammu. Yang sudah ada di dalamku. Ini doanya Paulus. Saya ingat sekali Andrew berkali-kali ya kasih kesaksian tentang seorang istri gembala yang buta. Waktu didoain dia bilang dia mau buka matanya. No, tutup matanya. Bukan Andrew yang doa. Tutup mata, apakah kamu sudah bisa melihat? Terus dia mau buka lagi. No, tetap tutup mata, apa kamu bisa melihat? Sampai ketiga kali baru si ibu ini mengerti. Oh, aku harus bisa melihat dengan imajinasiku, dengan dianoiaku bahwa aku telah sembuh. Waktu akhirnya dia buka matanya, dia melihat. Right? Dianoia ini yang Paulus berdoa supaya mata hati kita tuh terang. Understanding, dianoia bicara tentang deep thought. Pemahaman, kita terima kayak revelation. Pleng gitu tiba-tiba ngerti, oh aku telah sembuh. Nah ini yang Paulus doain supaya kita itu mengerti, kita bukan lagi mau menerima sesuatu dari Tuhan, tetapi kita mengerti apa yang kita sudah miliki. Karena kalau kita gak terbuka matanya itu semua dormant. Dormant. Kita udah dikasih kuasa, kita lihat yang selanjutnya ya. Ayat ke-19-nya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Tadi dibilang betapa kayanya kemuliaan yang diberikan bagi, bukan kalau di Indonesianya bagi. Tetapi betapa, bahasa Inggrisnya betapa kayanya kemuliaan dari warisan di dalam orang percaya. In the saints. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dipakai, dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah
kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap nama yang dapat disebut. Bapak, Ibu, teman-teman semua, kuasa kebangkitan itu sudah ada di dalam kita. Attitude kita akan berbeda kalau kita memahami hal ini. Bayangkan roh yang membangkitkan Yesus 2000 tahun yang lalu dari kematian itu sekarang ada di dalam kita loh. Kalau roh kebangkitan ada di dalam kita, kalau kita terima pemahaman dianoia tadi itu, mata kita terbuka, kita akan beda attitude-nya. Nah, saya mau jelasin sedikit bagaimana posisi kita sebagai orang percaya. Nanti kita akan masuk lagi ke Efesus 1 ini. Dilihat dari beberapa dispensasi. Ya, kita lihat sebelum kejatuhan manusia itu serupa segambar sama Tuhan, imago Dei. Tapi setelah kejatuhan, di situ mulai masuk sakit penyakit. Mulai masuk segala dosa, sakit penyakit dan semuanya. Dan kalau kita lihat, saya pelajari lagi ini. Dalam semuanya itu Tuhan menyembuhkan melalui iman. Coba kita lihat. Zaman patriarkal ya, mulai kejatuhan Adam, ini sebetulnya ada beberapa periode. Tapi ini kita lihat aja sampai sebelum Musa. Mulai dari Adam yang jatuh, Nuh semuanya. Kita lihat Ayub. Bagaimana Ayub itu akhirnya mengalami sakit penyakit. Kenapa? Karena dia gak punya pemahaman yang benar akan Tuhan. Ayub itu masih ngotot. Saya tadi pagi masih baca lagi Ayub. Di pasal ketiga dia sampai bilang gini, apa yang aku takutkan itu yang menimpa aku. Jadi selama ini dia beribadah tuh motivasinya rasa takut. Iya kan? Pengalaman hubungan sama Tuhan tuh gak ada. Sakit penyakit udah ada dan dia salah. Posisikan senjatanya bukan kepada musuh, kepada Tuhan. Berkali-kali dia bilang, Tuhan apa salahku? Kenapa engkau berperkara dengan aku? Padahal aku benar. Aku tidak bersalah. Kita lihat ayat pasal 10, 13, 27. Dia masih ngomong seperti itu. Dan dia terima sakit penyakit sebagai bagian dari dosa. Tetapi pada saat dia bertobat, ya, terakhir akhirnya dia bilang, Tuhan aku cabut perkataanku. Aku percaya engkau Allah penyembuh. Aku percaya engkau Allah yang baik. Ternyata hanya dari kata orang aku mendengar, sekarang aku melihat engkau sendiri. Pada saat itu Tuhan pulihkan. Itu Ayub. Masuk di perjanjian lama. Gimana kesembuhan terjadi di sana? Tetap lewat iman. Kita tahu waktu Tuhan bukan Tuhan sebetulnya, itu karena dosa mereka gitu kan, wabah penyakit banyak orang mati, lalu Tuhan bilang itu buat tiang dari bronze ya, ular itu sebetulnya cerminan dari Mesias yang akan datang. Ular itu adalah dosa dan semua sakit penyakit yang ditaruh di tiang tadi itu. Nah, waktu mereka melihat dengan iman mencari Tuhan yang menyelamatkan, yang bisa menyembuhkan, maka mereka disembuhkan. Ya enggak? Pakai iman. Masih tetap pakai iman, tapi imannya kita lihat waktu zaman Ayub itu manusia waktu sebelum kejatuhan tuh enggak punya hati nurani. Dia tuh innocent. Setelah kejatuhan, hati nurani manusia tuh mulai bekerja. Mengingatkan bahwa mereka tuh berdosa. Tapi ketika Ayub kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan, dia disembuhkan. Di zaman hukum Taurat kita udah belajar ya. Diberikan bukan untuk bisa menyelamatkan. Tapi untuk ingetin kita bahwa kita butuh juru selamat. Right? Tapi pada saat mereka berpengharapan kepada Tuhan Sang Penyembuh, Jehovah Rafa, maka mereka bisa terima kesembuhan. Nah, waktu zaman Yesus hidup, saya di sini saya dibukakan Tuhan, kita nggak bisa samakan zaman waktu Yesus hidup dengan kita bahkan.
Itu sebabnya Yesus bilang yang terkecil dalam kerajaan Allah itu lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Artinya lebih besar dari semua nama-nama yang ada di perjanjian lama. Kenapa? Karena berbeda. Ini yang kita mau sama-sama kupas. Tapi pada waktu Yesus hidup, perempuan yang sakit pendarahan itu terima kesembuhan saat dia beriman. Dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, pasti aku sembuh. Karena dia ini wanita Ibrani, mengerti janji Tuhan. Mesias, Tuhan itu memang penyembuh, dia mau menyembuhkan. Waktu dia punya iman, dia mulai terima kesembuhannya. Right? Bahkan ada perempuan Sirofenesia, dia bilang, Tuhan, anjing pun makan remah-remah roti dari meja tuannya. Sebetulnya dia itu bukan bangsa Yahudi. Harusnya Yesus bilang belum waktunya. Tapi imannya bisa mempercepat. Dia bisa menerima. Dia sebetulnya gak bisa terima kesembuhan. Yesus belum mati. Tapi dia dengan iman dia terima kesembuhan. Selalu dengan iman terima kesembuhan. Tetapi berbeda. Apa bedanya kita orang percaya perjanjian baru? Kita itu punya kodrat ilahi. Karena roh Allah bahkan roh kebangkitan itu diberikan di dalam kita. Kita lihat imannya Petrus. Emas dan perak aku tidak punya. Tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Buat kita orang percaya perjanjian baru, kita gak perlu lagi berdoa, Tuhan asalku jamah saja jubahmu, aku sembuh. No. Itu sebelum Yesus mati dan dibangkitkan. Sekarang kita ada di dalam perjanjian yang baru. Kita gak perlu berdoa seperti wanita sakit pendarahan. Kita gak perlu berdoa seperti wanita Sirofenesia. Karena dia telah berkenan memberikan kerajaannya kepada kita. Kerajaannya ada di dalam kita dan kita tadi diberikan divine nature. Allah, keilahian Tuhan itu diberikan ke kita. Makanya Tuhan bilang, you are gods. You are Elohim. Kamu gak perlu berdoa seperti wanita itu. Aku bahkan sudah memberikan kepenuhanku kepadamu. Aku berikan kuasa yang aku pakai untuk membangkitkan Yesus dari antara orang mati di dalammu. Kesembuhan buat kita bukan lagi eksternal. Kesembuhan buat kita tuh internal. Dari dalam keluar. Nah kita lihat next slide. Kuasa kebangkitan itu ada di dalam orang percaya. Itu sebabnya Kolose 1 ayat 27 ini dibilang rahasia. Ya, betapa kayanya rahasia yang mulia itu. Bahwa Kristus ada di dalammu, bukan di tengah-tengahmu. Dia ada di dalam kita. Kita udah belajar ya 1 Korintus 5 ayat 17. Ya, siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan itu 6 ayat 17. Bersatu dengan dia di dalam roh. Roh Allah, roh Kristus ada di dalam kita. Kristus itulah pengharapan akan kemuliaan. The hope of glory. Kalau kita lagi sakit, pengharapan kemuliaan apa sih? Kesembuhan total. Nah, Kristus yang ada di dalam kita, itulah pengharapan kita. Untuk kita terima kesembuhan total. Itu sebabnya di dalam Kisah Rasul 3 ayat 6 tadi ya. Kuasa kebangkitan itu ada dalam orang percaya perjanjian baru. Saya tekankan di sini perjanjian baru itu seperti Petrus. Bahkan Petrus bilang emas perak tidak ada padaku tetapi apa yang kupunyai. Aku punya kuasa kebangkitan kata Petrus. Itu yang mau aku bagikan kepadamu. Dan itu sebabnya tadi sudah disebut juga sama Kak Nindya ya. Roma 8 ayat 11 itu bilang apa? Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, ya kata Paulus, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh apa? Rohnya yang diam di dalam kamu. Kesembuhan itu saat ini itu dari dalam keluar, dari roh menuju mengalir ke tubuh. Saya mengalami tahun 2017 atau tahun 2016 kalau nggak salah ya, apa 17. Saya lagi sekolah waktu itu
di Amerika dan seperti itu, ada benjolan harus dicek gitu ya, di biopsi. Biopsi yang pertama cuma needle biopsi. Dan dibilang katanya ada atipia sel dan macam-macam. Bisa ada kecenderungan bisa ke cancer. Dan saya ingat banget waktu itu anak saya, dia umur 14-15 tahun. Dia udah kehilangan papanya 2010. Dia tuh cuma melihat saya, dia bilang, "Ma, how if?" Tapi saya bilang, "No Ariel, I will die. I will not die, I will live and I will not die." Tapi peperangan itu kan di sini, ya. Karena abis itu dibilang setelah hasilnya ada, kurang sampelnya, harus biopsi insisi. Jadi saya harus mengalami operasi. Nunggunya di Amerika itu agak lama ya, nunggu ketemu dokternya dulu, pulang apa segala macam, 3 bulan. Selama 3 bulan, setiap kali saya berkaca, bercermin, habis mandi, saya harus bilang kepada tubuh saya, kepada diri saya, "Hana, engkau akan hidup." Saya terus perkatakan bahwa oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh dan semua firman. Sampai waktu itu ada satu hamba Tuhan bilang gini, "Hana, kamu tahu nggak? Kalau iman itu there is no if thought." Ya, nggak ada pemikiran jika-jika gitu ya. Jadi saya harus menguatkan gitu ya untuk terus fokus. Tidak, aku akan hidup. Aku tolak semua cancer segala macam. Akhirnya singkat cerita 3 bulan selesai, di biopsi hasilnya semuanya baik. Tapi iman saya pada saat itu, saya tuh belum tahu kalau ada roh kebangkitan. Mungkin saya tahu, saya hafal ayatnya, tapi saya belum dicerahkan. Saya belum dapat pengertiannya, understandingnya. Saya dianoia itu, mata rohani saya tuh belum melihat. Saya masih mencoba mendekati Yesus seperti wanita yang sakit pendarahan. Saya tahu Yesus sudah mati buat dosa saya dan oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Tapi saya berusaha mendekati Tuhan, itu seakan-akan saya mau terima kesembuhan yang dari luar tadi itu. Waktu saya udah di Karis, kalau gak salah level 1 atau level 2, ternyata ada benjolan lagi. Dan waktu itu udah COVID. Selama sekitar 1 tahun saya terus perangi, saya terus perangi. Tapi akhirnya saya nggak tahan juga karena benjolannya sempat besar tapi terus kecil lagi. Akhirnya saya bilang, "Nih saya jadi nggak bisa fokus." Oke, biopsi aja. Waktu biopsi Tuhan kasih firman di Efesus 6 ya. Dikatakan, "Kamu akan berdiri tegak setelah menyelesaikan semuanya." Dan di situ saya mulai dapat pengertian, wow. Saya mulai mengerti tentang Roma 8 ayat 11 ini. Saya mulai berdoa bahwa aku lepaskan kuasa kebangkitan yang ada di dalamku. Menghidupkan setiap sel tubuhku yang fana ini. Dan puji Tuhan, hasil biopsi semua bagus lagi. Dan saya waktu itu ambil keputusan, "Iblis, kamu gak main-main sama saya ya. Sudah 2 kali saya harus ikut biopsi ini." Dan saya putuskan, this is the last time. Saya tahu bahwa saya sudah sembuh. Dan saya bisa pakai kuasa kebangkitan yang ada di dalam saya untuk melepaskan kehidupan kepada setiap sel-sel tubuhku yang mati. Sakit penyakit itu awal dari kematian. Kalau kita ambil mungkin gambaran, ya itu hitam pasti. Di dalam tubuh ada yang mati. Tapi Tuhan bilang, "Engkau itu, you are God's. You are Elohim." Engkau bisa mulai memperkatakan firman. Engkau bisa menciptakan melalui firmanku apa yang tidak ada menjadi ada. Kita bisa mulai mengalirkan, Tuhan, aku alirkan aliran air kehidupan itu. Menghidupkan semua sel tubuhku. Right? Jadi cara kita beroperasi sekarang setelah kita dibukakan pasti berbeda. Saya berdoa. Saya waktu pagi tadi pun masih berdoa, "Tuhan, apa yang mau kau sampaikan?" Karena kita ini nih semuanya kita tuh penting sekali. Kita tuh penting, Tuhan mengasihi semua orang berharga, tapi kita tuh penting. Karena berita Injil kabar baik ini masih banyak yang belum mengerti. Kita dipanggil Tuhan untuk bisa memberitakan ada pengharapan. Mereka gak perlu mati karena sakit penyakit. Mereka bisa menikmati apa yang Yesus sudah sediakan 2000 tahun yang lalu.
Amin. Nah, sekarang mungkin dalam waktu yang tersisa, saya mau coba bahas tentang gimana nih. Sepertinya kodrat ilahi kok kayaknya ngawang-ngawang gitu ya. Tapi coba kita lihat lagi 2 Petrus 1-4 tapi dalam bahasa Inggrisnya. Di sini saya mau kita sama-sama mempelajari apa kunci untuk bisa hidup dalam kodrat ilahi tadi itu. Ya, pertama tadi dikatakan Simon Peter, dia bilang, dia bicara kepada kita ya yang sudah obtain, yang sudah menerima apa? Like precious faith. Iman yang sama. Takaran iman yang sama, imannya Petrus ya imannya kita juga dikasih takarannya yang sama. Through the righteousness of God. Kebenaran diri Allah. And our Savior Jesus Christ. Jadi di sini Petrus lagi berdoa, aku berdoa engkau tuh mengerti ya, kamu tuh sudah terima 2 hal nih. Pertama iman, takaran iman yang sama seperti yang aku miliki. Dan yang kedua engkau sudah terima kebenaran diri Allah. Dia bilang gini, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God. Engkau akan bisa mengalami anugerah dan damai sejahtera yang terus-menerus bertumbuh melalui pengenalan akan Tuhan dan akan Kristus. According as His divine power ya. Dan itulah kuasa ilahi yang Dia sudah berikan kepada kita. Sehingga kita tuh punya segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup dalam keilahian. Through the knowledge of Him. Melalui pengenalan kita akan Dia. Sehingga dibilang kita bisa menikmati great and precious promise. Janji yang sangat besar dan sangat berharga itu. Bahwa kita tuh bisa jadi partakers of divine nature. Kita tuh bisa mengambil bagian di dalam keilahiannya Tuhan. Ya, sehingga kita bisa melakukan apapun yang Tuhan panggil untuk kita lakukan. Nah, ada 2 hal yang kita harus pahami. Untuk kita bisa hidup di dalam divine nature tadi itu ya. Slide yang berikutnya. Kita tuh harus paham dulu bahwa kita tuh punya imannya Kristus. Ya, dikatakan di Roma 12 ayat 3 kita tuh udah diberikan takaran iman yang sama. Takaran imannya siapa sih? The faith of the Son of God. Makanya di Efesus 1 tadi dikatakan, aku berdoa agar mata hatimu terang. Agar kamu tuh dianoia menjadi terang ya. Punya deep thought, punya pengertian tentang betapa kayanya kemuliaan yang ada di dalammu. Di dalam kita tuh udah ada semua kemuliaan. Kesembuhan udah ada di sini. Semua kemenangan sudah ada di sini. Nah untuk itu kita perlu punya imannya Kristus. Dan karena roh Allah, roh Kristus ada di dalam kita, kita tuh dikasih juga imannya Kristus. Iman yang bisa taat sampai di kayu salib. Kita akan menyelesaikan apapun yang Tuhan panggil untuk kita lakukan. Di sini makanya Petrus tuh bilang, bersama-sama kami, kalian tuh udah sama seperti kita yang terima iman yang sama seperti yang kita miliki. Jadi kalau Petrus bisa berjalan ya dan bayangannya saja bisa menyembuhkan dan dia bisa bilang emas dan perak aku nggak punya, tapi apa yang aku punya aku bagikan. Kita tuh punya iman yang sama untuk melakukan hal itu. Amin. Nah memang selalu dikatakan iman bekerja itu kalau kita punya pemahaman, understandingnya. Ya Filemon 1 ayat 6. Imannya tuh gak efektif, kenapa? Kalau kita gak paham. Kalau kita belum dapat pewahyuannya. Nah hal yang kedua ya, setelah kita paham bahwa kita tuh udah dikasih iman. Iman untuk bahkan berjalan di atas air pun. Kita tahu ya ada cerita Meltari di NTT itu pernah berjalan di atas air. Nothing is impossible. Kalau roh Dia yang membangkitkan Kristus ada di dalam kita, nothing is impossible. Right? Iman itu kita udah punya. Yang selanjutnya
Kita tuh harus tahu bahwa kita tuh sudah diberikan kebenaran diri Allah. Kenapa? Karena kadang-kadang iman gak bisa bekerja kalau kita gak tahu bahwa kita tuh sudah dibenarkan. Dan kebenaran diri Allah ini bicara bahwa kita tuh berhak menerima semua janji Tuhan. Amin. Karena Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa agar kita bisa diberikan kebenaran dirinya Allah. Nah, di sini kita harus tahu anugerah kebenaran itu udah dikasih buat kita. Ya. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Kita akan hidup dan berkuasa. Pakai apa? Pakai iman dan tahu siapa kita di dalam Tuhan. Hari-hari ini saya terus juga lagi belajar. Waktu kita tadi dibilang ada peperangan rohani. Peperangan kita tuh sekarang bukan melawan iblis. Karena iblis sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Peperangan kita tuh dibilang apa sih? Pakai ketopong keselamatan. Nih pikiran kita harus ditutupi dengan keselamatan. Bahwa aku sudah diselamatkan. Aku sudah disembuhkan. Aku lebih dari pemenang. Itu ketopong keselamatan. Baju zirah kebenaran. The breastplate of righteousness. Kita gak bisa perang ya kalau kita tuh masih gampang tertuduh. Kita rasa kita gak, ya kita siapa, aku masih bersalah, aku masih kurang ini. Makanya kita harus pakai baju zirah kebenaran diri tadi itu. Tameng hati kita, conscience kita. Ya, hati nurani kita yang bisa menuduh itu kita harus tamengkan dengan baju zirah kebenaran. Aku adalah kebenarannya Allah. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ikat pinggang kebenaran. Apa yang menjadi kebenaran? Iblis dikalahkan oleh darah anak domba dan kesaksian mereka. Yang apa? Mengasihi Tuhan dan tidak menyayangkan nyawanya sampai kepada maut. Kita gak takut apapun juga karena ini kebenaran. Right? Baru apa? Baru ini perisai iman. Kalau mulai ada serangan-serangan pikiran segala macam pakai perisai iman. Tidak dan ada tertulis. Peperangan kita bukan melawan iblis. Peperangan kita adalah melawan diri kita sendiri. Untuk kita yakin siapa kita di dalam Kristus. Bahwa kita berdiri, aku kebenarannya Tuhan. Aku akan hidup oleh kebenarannya. Aku tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Aku pakai imanku untuk menangkal semua tipu daya iblis. Dan aku akan pakai firman. Untuk apa? Kita dipanggil sekali lagi. You are gods. You are Elohim. Engkau bekerja seperti Tuhan bekerja. Bicara tentang divine nature itu bicara tentang kita tuh harusnya beroperasi, bekerja seperti Tuhan bekerja. Kalau Tuhan dengan firman-Nya menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, itu kita harus beroperasi seperti itu. Kita gak beroperasi seperti apa yang ada di dunia. Kita mulai beroperasi dengan keilahian kita. Right? Jadi kebenaran diri ini penting. Nah setelah kita tahu kita punya iman takaran yang sama, kita sudah dibenarkan. Ya, next slide-nya. Kita tuh harus minta berdoa terus sama Tuhan. Kita terima pencerahan, dianoia kita diterangkan. Bahwa kita tuh sudah memiliki kemuliaan Yesus. Kita lihat 2 Tesalonika 2 ayat 14. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Bahasa Inggrisnya ya. For the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Semua kemuliaan Yesus tuh udah dikasih. Ada di dalam roh kita. Saya sampai tadi lagi mencoba merenungkan lagi ya. Kalau semuanya udah ada di sini. Kalau sampai kita minta lagi. Itu tuh sorga harus kosong.
Karena semuanya udah ada di kita. Semua kemuliaan Yesus itu sudah ada di kita. Itu sebabnya waktu dibilang anak domba itu layak menerima apa? Kekayaan, puji-pujian, kuasa. Semuanya sampai yang terakhir dalam bahasa Inggrisnya blessing. That is the glory of Jesus Christ. And semua kemuliaan itu ada di dalam kita. Kita tinggal perlu mengerti, minta Tuhan bukakan mata rohani kita supaya kita mengerti, wow, aku nih makhluk rohani, aku tuh kepenuhannya Tuhan. Waktu kita perlu kesembuhan, kita nggak lagi merangkak-rangkak seperti wanita sakit pendarahan. Kita bisa dengan otoritas, kita bilang, aku tahu kuasa kebangkitan ada di dalamku. Dan aku lepaskan kehidupan itu untuk memberikan hidup kepada semua sel tubuhku. Semua kemuliaannya Yesus itu udah diberikan kepada kita. Bahkan makanya Efesus 2 ayat 4-6 itu berkata bahwa kita itu telah dibangkitkan, bahasa Inggrisnya telah berlalu ya, past tense. Kita telah dibangkitkan bersama Kristus dan kita telah duduk in the heavenly place in Christ Jesus. Telah, pada saat kita ada di dalam Kristus, kita tuh punya otoritas untuk memerintah. Right? Apa yang dia sudah bayar gak perlu kita bayar lagi. Sakit penyakit udah dibayar tuntas, lunas. Bayangin ya, saya tadi lagi merenungkan. Kenapa harus tembaga, ular tembaga. Kenapa ular? Karena waktu Yesus di kayu salib, dia tuh menanggung semua sakit penyakit kutuk kita. Gambaran kutuk dan semua sakit penyakit itu yang dibuat Musa di padang gurun. Sehingga semua orang yang harusnya mati saat melihat kepada ular tembaga itu, mereka diselamatkan. Bayangin pada saat itu udah ada Taurat loh. Mereka disembuhkan bukan karena berbuat baik. Mereka disembuhkan hanya pada saat mereka menatap ular tembaga dan percaya bahwa Tuhan menghendaki dia sembuh. Itu tapi perjanjian lama. Perjanjian baru kita sekarang udah berbeda. Kita tahu Tuhan menghendaki kita sembuh, kita tahu dia sudah bayar lunas. Tapi kita harus tahu bahwa kuasa kebangkitannya dia kasih di dalam kita. Kita gak perlu tanya lagi, Tuhan jika engkau berkenan. Loh, roh kebangkitan aja udah kasih. Kalau kita gak pakai, salahnya siapa? Kalau itu dormant, salahnya siapa? Seperti Tuhan udah depositoin uang di bank buat kita, warisan. Lah kalau kita gak ambil-ambil, kita gak pakai, terus kita di sini merana, oh Tuhan biarlah aku menikmati ini. Yang penting aku nanti bersamamu di sorga. Salahnya siapa? Udah ada di bank. Right? Ini sama seperti waktu kita tuh dicangkokkan di pohon anggur itu. Di pokok anggur. Kita tuh terima semuanya. Kita tuh terima semuanya yang Yesus punya. Kesembuhan tuh milik kita. Sakit penyakit gak boleh ada. Saya berdoa semua teman-teman Karis dan siapa yang mungkin akan melihat videonya. Kita gak akan mati karena sakit penyakit. Itu doa saya. Kita tidak akan mati karena sakit penyakit. Kita punya kodrat ilahi. Kita akan hidup dan menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, dianoia yang kita harus pahami adalah nextnya adalah bahwa aku telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Nah, terakhir ya. Kita tuh harus paham, kita tuh dipanggil bukan aja untuk menikmati kuasa kebangkitan itu buat diri kita sendiri. Tapi bahkan untuk mengalirkannya. Ya enggak? Seperti Petrus tadi. Kita dipanggil loh. Kenapa? Karena begitu banyak orang sakit. Sakit penyakit itu jahat sekali. Kita harus punya kemarahan ilahi terhadap sakit penyakit. Dan kalau kita ada lihat orang sakit itu jangan dibiarkan. Kuasa kebangkitan itu yang akan memampukan kita untuk kita seperti yang dikatakan di dalam Markus 16, next slide. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang
percaya. Itu sebabnya engkau diperlengkapi dari yang maha tinggi. Karena dia mau engkau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Kristus lakukan. Bahkan yang lebih besar lagi. Amin. Kita diminta, dipanggil untuk memberitakan Injil ini. Bahwa Tuhan berkenan memberikan kerajaannya. Dan tanda-tanda itu akan menyertai kita. Slide yang terakhir. Tuhan kasih ke saya visi untuk membuat sekolah. Charis Academy. Dan saya tahu ini visi yang besar. Dan aku tidak akan izinkan sakit penyakit mencuri hidup kesehatanku. Right? Saya masih punya tugas. Kemarin saya habis ngajarin murid-murid Matius 9 ayat 35. Saya beritakan Injil kabar baik ke anak-anak murid. Untuk saya ajarin mereka nyanyi. Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Matthew 9:35, right? Dan bahkan saya tadi pagi saya sambil nyanyi-nyanyi, Tuhan bukain ke saya, aku mau kau ganti namanya jadi namamu. Then Hannah went about all the cities and villages, teaching in their churches, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Matthew 9:35. Wow, masih banyak pekerjaan kita teman-teman. Jangan biarkan sakit penyakit mencurimu. Kalau kita hidup dalam kodrat ilahi seperti Yesus, dia tidak mati karena salib. Dia mati waktu dia katakan, aku menyerahkan rohku. Kita akan pulang ke rumah Bapa waktu kita sudah selesai. Saya mau kita semua menjadi radikal. Kita gak akan izinkan sakit penyakit mencuri kesehatan kita. Kenapa? Karena Tuhan masih mau kita berjalan berkeliling masuk ke setiap kota, desa-desa untuk mengajar di rumah-rumah Tuhan dan memberitakan Injil kerajaan. Sambil apa? Menyembuhkan semua penyakit. Every sickness, every diseases. Ini waktunya. Hari-hari ini adalah waktunya kita bangkit. Gak cuma hidup baik-baik saja. Because you are God's Elohim. Kita akan mulai menyembuhkan orang sakit. Membangkitkan orang mati. Kalau Andrew sudah di sana seluruh dunia, bahkan sudah berapa? 35 bahkan 50 kali membangkitkan orang mati. Saya berdoa kita mengalaminya di sini. Di Charis Healing kita akan lihat ada kebangkitan orang mati, ada kesembuhan, ada iblis harus lari. Karena kita tahu we have the divine nature. Dan kuasa kebangkitan itu ada di dalam kita. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Bapa, Engkau lihat pasukan yang besar, yang siap untuk memberitakan kebenaran firman ini Tuhan. Karena Injil kerajaan harus diberitakan. Dan kami mau lihat sebagaimana firman-Mu katakan, and of the increase of your government there shall be no end. Karena setiap kali kami pergi, kami memberitakan Injil kerajaan Allah, kami lihat ada orang yang lahir baru dan mereka mengerti bahwa mereka punya divine nature, kodrat ilahi. Dan kami semua boleh hidup di dalam kodrat ilahi. Kami berkata tidak kepada sakit penyakit. Kami berkata ya kepada panggilan Tuhan. Dan kami akan selesaikan apapun yang menjadi panggilan-Mu dalam hidup kami. Dan waktunya tiba kami akan berkata kepada tangan-Mu, ke dalam tangan-Mu aku serahkan rohku. Karena aku sudah selesai. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman ini. Biarlah semua benih jatuh di tanah hati yang terbaik.
Dan kami semua mengalami dianoia yang dicerahkan. Kami mengerti, kami punya kodrat ilahi dan kami akan mulai bertindak, bekerja seperti Tuhan bekerja. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. You want me well. Well. You